Dev buat Oma, kemarin kan Oma ngeluh tuh mbak, kulitnya kering. Makanya aku bawain BioDev, antiseptik alaminya tetap melembabkan dan udah teruji di lab US, efektif melawan virus COVID-19. Pokoknya buat kalian yang masih takut pakai sabun antiseptik karena bikin kulit kering, pakai BioDev deh. Menyambut Ramadan, ada promo di Shopee BioDev pakai kode BioDev NMR. Cuma berlaku untuk 100 pembeli pertama. Cek out sekarang yuk Smart Moms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung untuk seluruh rekan-rekan media dan juga Smart Moms yang telah tergabung. Tentunya terima kasih juga atas kesediaannya telah hadir dalam acara webinar BioDev Perlindungan Keluarga untuk Transisi Masa Pandemi ke Endemi. Sesaat lagi kita akan memulai webinarnya, jadi dimohon untuk bersiap-siap ya. Terima kasih. Been waiting for this so long, and I will always keep you safe. Listen to me, babe. Mama, sekarang hari ini kita mau main air nih. Hai Smart Moms, rasanya senang gak sih lihat anak aktif berkegiatan di luar seperti ini? Tapi jangan sampai lupa juga ya untuk tetap melindungi anak dari bahaya bakteri, kuman, dan virus yang terus bermutasi. Salah satu caranya dengan menggunakan sabun antiseptik yang aman dan pastinya tidak membuat kulit kering ya. Nah, Smart Moms kenalan yuk dengan BioDev, merupakan brand baru sabun dengan antiseptik alami yang bisa menjadi pilihan Smart Moms untuk melindungi keluarga. BioDev memiliki kandungan berupa bahan antiseptik alami yaitu Mentha Piperita Essence dan juga natural glycerin sebagai pelembab alami yang diproses dengan teknologi tercanggih yaitu Advanced Naturactive Technology. BioDev juga sudah teruji di lab Amerika efektif melawan COVID-19 dengan 3 layer pelindungannya. Nah, Smart Moms bisa mendapatkan BioDev dengan harga khusus menggunakan kode voucher aku. Hanya di Shopee ya, langsung tap linknya. Melindungimu adalah hal yang paling penting. Maka dari itu, setiap pilihan mami kuman dan virus terus bermutasi. Tapi Ibu BioDev tidak khawatir. BioDev bantu Ibu berikan perlindungan ekstra untuk keluarga. Inovasi bahan antiseptik alaminya diproses dengan teknologi booster terbaru Advanced Nature Active yang teruji di Amerika lawan COVID-19. Intensif lawan kuman dan virus, melembabkan, cegah kuman dan virus masuk. BioDev, sabun antiseptik alami, ekstra melindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang untuk seluruh rekan-rekan media, untuk seluruh Smart Moms juga yang semoga semuanya sehat selalu, semangat ya karena ini kita masih menjalani ibadah puasa. Semoga semuanya juga lancar ibadah puasanya dan juga ini kayaknya untuk sebagian orang jam-jam rawan ya, tapi insya Allah berpahala loh kalau kita bisa produktif sambil nunggu nih nanti berbuka puasa. Senang sekali saya Nindi Gita menyapa rekan-rekan media dan juga para Smart Moms di sini dalam webinar Perlindungan Keluarga untuk Transisi dari Masa Pandemi ke Endemi bersama BioDev. Waduh ya, jadi insya Allah nih 60 menit ke depan adalah waktu yang berfaedah untuk kita sama-sama menerima informasi yang luar biasa mengenai BioDev, tentunya terkait tema yang tadi Nindi sudah sampaikan. Jangan lupa lo Instagramnya juga di follow, sudah follow rekan-rekan media dan Smart Moms di @biodev.id ya. Nanti juga akan ada surprise di sela-sela nanti sesi kita ya. Seperti yang rekan-rekan sudah ketahui juga, selama bertahun-tahun PT Paragon Technology and Innovation ini selalu mendengarkan
memikirkan kebutuhan pelanggan, melakukan inovasi tentunya, menciptakan produk di luar harapan pelanggan. Nah, ini sesuai dan relate sekali dengan situasi pandemi yang alhamdulillah semuanya juga pasti senang ya dengar berita baik. Katanya ini sudah mulai peralihan nih Indonesia dari masa pandemi ke masa endemi. Jadi udah mau end nih ya rekan-rekan ya, pastinya ini berita yang berbahagia juga untuk kita semua. Tapi di masa peralihan ini tentunya juga ada adaptasi yang harus kita lakukan juga supaya bisa tetap tujuannya adalah menjaga kesehatan keluarga dan anak-anak. Nah, untuk menyebarluaskan informasi mengenai Biodev sebagai kebutuhan penting dan juga pasti kita butuhkan juga ya dalam keseharian di masa transisi, peralihan, pandemi dan juga ke endemi. Biodev ini menyelenggarakan webinar yang sekarang kita semua sudah tergabung ya dengan tema perlindungan keluarga transisi masa pandemi ke endemi. Waduh, luar biasa sekali teman-teman. Tentunya nanti ilmu mengenai persiapan transisi ini ya akan disampaikan oleh ketiga narasumber yang luar biasa. Saat ini juga sudah tergabung via online. Kita sapa terlebih dahulu. Sudah tergabung Mbak Kikin Indasari selaku Group Head Personal Care PT Paragon Technology and Innovation. Lalu Profesor Zubairi Jurban SPPDK HOM Finasim selaku Ketua Satgas COVID-19 untuk ID. Dan Dr. Mesti Aryo Tejo SPA selaku dokter anak dan founder Tentang Anak. Terima kasih untuk ketiga narasumber sudah berkenan ini bergabung di sini dan juga nanti menyebarkan informasi tentunya untuk kita semua. Dan untuk memulai rangkaian webinar kali ini tentunya tidak lengkap ya kalau tuan rumahnya ini tidak memberikan sambutan. Ini langsung persilahkan saja kepada Mbak Kikin Indasari selaku Group Head of Brand Development Personal Care PT Paragon Technology and Innovation untuk memberikan sambutan dan mungkin ingin memberikan paparan juga. Dipersilakan Mbak Kikin. Ya, terima kasih banyak Mbak Nindi. Ya, terima kasih banyak Mbak Nindi. Saya ucapkan selamat siang kepada Profesor Zubairi, Dr. Mesti, dan juga rekan-rekan media. Tentunya para Smart Mom dan Smart Dad nih yang udah datang hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Terima kasih sudah hadir di webinar Biodev siang hari ini, di mana hari ini tentunya kita akan bersama-sama nih mengupas tuntas dan berdiskusi terkait topik perlindungan keluarga untuk transisi masa pandemi ke endemi. Apalagi sebentar lagi banyak ya yang mau melakukan perjalanan jauh mungkin, apakah mudik yang sudah lama tidak bisa dilakukan, mungkin nanti akan berencana untuk ketemu keluarga besar nih di kampung halaman gitu. Atau juga nggak mudik tapi berniat jalan-jalan karena udah banyak tempat traveling yang dibuka gitu katanya. Nah, mungkin sekarang saya akan mulai aja ya presentasinya dan juga menjelaskan tentang apa sih sebenarnya Biodev dan benefit-benefit yang dipunya oleh Biodev. Jadi pertama, kalau boleh cerita sedikit ya, jadi Biodev itu lahir tentunya di masa pandemi gitu. Jadi boleh next slide-nya Mas. Di masa yang kita semua tahu bahwa kebutuhan dunia dan juga keluarga Indonesia akan hygiene personal care itu begitu penting. Kenapa? Karena kita benar-benar harus menjaga dan melindungi keluarga dari ancaman terpapar penyakit, terutama dari ancaman virus COVID-19 yang tentunya cukup kita takutin ya. Nah, maka dari itu Biodev melihat kebutuhan ini nih, boleh next slide ya Mas, dan juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan para ibu keluarga Indonesia akan sabun antiseptik yang baik dan berkualitas tinggi, kebutuhan akan adanya sabun kesehatan yang dibuat dari natural ingredient atau yang kita tahu sebagai bahan aktif alami. Maka Paragon Corp Halal Laboratories nih, ilmuwan-ilmuwannya, para expert, semuanya tuh gone extra mile gitu. Jadi Biodev datang sebagai expert nih untuk menawarkan inovasi terdepan dalam natural antiseptik agar keluarga Indonesia dapat terlindungi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Biodev sendiri ini produksinya siapa sih? Sebenarnya suka banyak pertanyaan kayak gitu ya. Nah, Biodev ini sebenarnya merupakan persembahan dari Paragon Corp Halal Laboratories dari Paragon Technology dan Innovation. Kalau misalkan ibu-ibu, teman-teman media tahu, apalagi sih produk-produk Paragon lain yang udah ada di pasaran. Jadi Paragon Technology dan Innovation ini adalah juga perusahaan yang
mempunyai produk Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Labore, dan juga Tafi. Yang selalu mengedepankan bahwa setiap produk inovasi yang dihadirkan merupakan produk yang memberikan manfaat bagi orang banyak, bagi masyarakat dan juga tentunya keluarga Indonesia. Karena Paragon for the Greater Good. Jadi udah ketahuan ya, sekarang siapa sih sebenarnya yang produksi di balik Biodev ini? Boleh next slide-nya? Nah, saya sekarang mau menjelaskan apa sih sebenarnya bahan aktif alami yang dari tadi udah disebut-sebut. Para ilmuwan Paragon berkomitmen untuk menemukan formula breakthrough dan juga sudah gone extra mile agar dapat menemukan bahan aktif alami terbaik, yaitu Mentha piperita essence yang merupakan natural antiseptik dan juga natural glycerin yang merupakan natural moisturizer. Jadi ada natural antiseptik dan juga natural moisturizer. Suatu ini ya, kombinasi yang sangat brilian gitu. Dan nggak cuma dari ingredientnya aja, melalui riset yang cukup panjang, Paragon Research Team menemukan teknologi canggih terbaru, Advanced Naturactive Technology Booster. Apa sih sebenarnya kelebihan si Advanced Naturactive Technology Booster ini? Dia dapat mengekstrak Mentha piperita essence hingga 3 kali lebih efektif dalam melawan kuman, virus, dan bakteri dibandingkan ekstrak mint lainnya. Dan natural glycerin ini sebenarnya dia sebagai apa sih? Pelembab dari bahan alami. Jadi dua-duanya sangat aman untuk dipakai gitu ya, karena dua-duanya merupakan dari bahan aktif alami gitu. Nah, slide berikutnya, dengan formulasi yang advance, teknologi yang advance dari bahan aktif alami didukung juga dengan Naturactive Advanced teknologi tersebut, formula Biodev telah dites dan teruji oleh laboratorium mikrobak di Amerika dan divalidasi dapat membunuh virus COVID-19 dalam proses penelitian in vitro terhadap varian terutama yang sisal. Jadi benar-benar sudah divalidasi, teruji di laboratorium di Amerika, namanya Microbac gitu ya. Jadi ini benar-benar bukan klaim biasa, tapi ini benar-benar sudah tervalidasi. Gitu. Lab tested in USA against COVID-19. Nah, dengan formula natural antiseptik Mentha piperita dan juga natural moisturizer glycerin, boleh next-nya Kak, yang di-boost dengan Advanced Naturactive Technology Booster, Biodev itu dapat memberikan perlindungan ekstra bagi seluruh keluarga Indonesia. Kenapa? Karena 99% intensif melawan kuman, virus, dan bakteri yang bermutasi. Jadi udah pasti tuh ya, bunuh kuman waktu pergi, berpergian, dan segala macam, begitu pulang langsung mandi, semua kumannya 99,9% efektif melawan kuman, virus, bakteri yang bermutasi. Yang kedua, karena dia mempunyai natural glycerin, dia bisa melindungi kulit dari kekeringan dan juga melembabkan kulit. Jadi jangan takut lagi tuh, aduh sering-sering mandi, sering-sering cuci tangan, nanti bisa jadi kering gitu. Nah, karena kita mempunyai natural glycerin sebagai pelembab alami, dia bisa melindungi kulit dari kekeringan dan melembabkan kulit gitu. Nah, karena kulitnya lembab, maka daripada itu memberikan perlindungan yang ketiga. Biodev dapat mencegah kuman masuk ke dalam kulit. Jadi ini benar-benar perlindungannya super ekstra ya. Jadi melindungi dari sejak mandi pagi keluar, balik lagi, kalau misalkan ada kuman baju di segala macam bisa langsung bersih-bersih dan mandi langsung bersih lagi. Nah, Biodev tidak hanya memberikan satu perlindungan, tapi triple layer of protection. Perlindungan ekstra dari Biodev untuk keluarga Indonesia. Nah, kerennya lagi, selain memberikan 3 lapis perlindungan ini, Biodev juga memberikan banyak kelebihan lainnya. Boleh next slide-nya? Jadi satu, dermatologi tested dan hypoallergenic, jadi cocok untuk seluruh jenis kulit. Mengandung formula pH balance 5,5 yang cocok untuk kulit sensitif, terutama untuk varian mint yuzu dan juga mint green tea. Membersihkan secara mendalam hingga ke pori-pori. Biodev juga bertahan seharian hingga 12 jam. Nah, selain itu, Biodev mengandung essential oil, maka daripada itu wanginya enak dan menyegarkan banget. Jadi kalau misalkan mandi itu biasanya kan kalau sabunnya wangi itu bisa satu kamar mandi dan juga sampai keluar-keluar wanginya ya. Gitu. Nah, sampai bertahan long lasting fragrance. Jadi jangan ragu nih ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman media untuk menggunakan Biodev sebagai sabun antiseptik alami yang dapat melindungi keluarga dari kuman, bakteri, dan juga virus. Jadi apa sih sebenarnya yang benar-benar Biodev berikan untuk keluarga Indonesia? Boleh next berikutnya. Biodev dengan para researcher yang sudah berusaha extra miles untuk memberikan perlindungan
extra layer of protection untuk para keluarga Indonesia agar keluarga Indonesia dapat menjalankan dan mendapatkan extra joy dari aktivitas sehari-hari maupun saat berlibur nih nanti dengan keluarga gitu ya. Terutama tadi saat mudik Ramadan atau berkumpul dengan keluarga besar setelah sekian lama tidak berjumpa. Dan di kemudian hari di saat pandemi akan menjadi endemi di mana kita harus hidup berdamai ya quote unquote-nya dengan virus COVID-19 gitu. Nah, Biodev hadir dengan formula body wash, boleh next-nya, dan juga hand wash. Jadi bisa buat mandi dan juga bisa dipakai untuk cuci tangan. Dan sea salt yuzu plus mint, dan juga pagi pakai sea salt, sore pakai yuzu, besokannya pakai green tea juga bisa gitu ya. Semuanya dengan fragrance yang premium dan menyegarkan. Boleh berikutnya. Nah, untuk mengikuti tips, fakta, serta edukasi ya, memberikan perlindungan ekstra untuk keluarga, jangan lupa untuk follow sosial media Biodev dengan alamat berikut, bisa langsung dibuka dan di-follow. Tentunya seperti yang tadi di-mention sama Mbak Nindi, untuk followers akan ada hadiah khusus nih hari ini. Jadi kalau belum follow, ayo dicari sekarang dan bisa langsung ikutin untuk mendapatkan fakta serta edukasi untuk memberikan perlindungan ekstra bagi keluarga kita, terutama di saat masa pandemi menjadi endemi dan terutama di saat kita sebentar lagi ini akan mengikuti adanya perhelatan besar ya gitu, mudik dan juga pulang ke kampung halaman. Gitu. Jadi berikan perlindungan ekstra untuk keluarga, terutama di masa sekarang. Kita tetap harus waspada, jangan sampai lengah dalam melindungi keluarga. Terima kasih, sekian dari saya. Di masa sekarang kita harus selalu waspada. Paragon Halal Laboratory hadir memberikan solusi terbaik. Terbuat dari inovasi bahan antiseptik alami, Mentapiperita Essence, dan Natural Glycerin yang diproses dengan teknologi booster terbaru Advanced Nature Active Technology. Biodev Body Wash teruji di laboratori Amerika lawan COVID-19. Efektif lawan 99,9% kuman, bakteri, dan virus yang bermutasi. Dengan bahan aktif alami yang lembut di kulit dan kandungan essential oil, Biodev melindungi kulit dari kekeringan dan melembabkan kulit. Biodev berikan perlindungan ekstra seharian dengan mencegah kuman, bakteri, dan virus yang bermutasi masuk ke dalam kulit. The Biodev formula, when tested at Microbac Laboratories in Sterling, Virginia, was shown to reduce the virus by 99.9% when COVID-19 was challenged for 1 minute. Biodev dengan natural glycerin terbukti dapat melembabkan kulit dengan cara mengurangi penguapan air pada lapisan epidermis dan menarik air di sekitarnya. Sabun dengan pH yang tinggi seringkali dapat menyebabkan kulit kering. Biodev dengan pH 5,5 dapat menjaga pH alami kulit sehingga cocok untuk kulit sensitif. Biodev dengan antiseptik alami, ekstra melindungi. Wah, Masya Allah sekali Mbak Kiki, luar biasa ya informasi mengenai produk-produk dari Biodev ini tentunya bisa membantu kita menjalani, jadi walaupun endemi bukan virus COVID-19 yang hilang, tapi kita berdampingan dan berdamai ya menjalani keseharian kita dengan virus COVID yang tadi highlightnya disampaikan oleh Mbak Kikin. Jadi bisa membunuh 99,9% virus COVID-19 dalam 1 menit, keren banget. Belum lagi ingredientsnya ya tadi ya, kandungannya natural, jadi sudah pasti bersahabat dengan kulit kering dan juga bersahabat dengan kulit sensitif. Dan yang paling penting anak-anak juga aman menggunakan produk-produk dari Biodev ya. Nanti tadi Mbak Kikin juga sudah sampaikan nanti akan ada agenda besar nih ya untuk kita-kita semua yang mudik. Ada yang mudik di sini nanti mudik berkumpul bersama keluarga besar tercinta, mungkin yang tahun-tahun kemarin gak mudik pasti seneng banget ya. Bisa bersilaturahmi tapi jangan lupa kan tujuan utamanya supaya kita bisa tetap sehat sama-sama semuanya. Oke rekan-rekan sekalian, kita akan lanjutkan agenda berikutnya dengan paparan dari 2 orang narasumber yang luar biasa dari Prof. Zubairi dan juga Dr. Mesti. Namun sebelumnya Nindi ingin sampaikan bahwa nanti juga kita akan ada seru-seruan juga, yaitu giveaway dengan syarat
tadi di awal ini sudah sampaikan ya, follow Instagramnya Biodev di @biodev.id. Ayo cek dulu. Jangan sampai udah join di webinarnya tapi belum follow. Aduh, tega banget ya, harus join. Harus follow @biodev.id. Jadi nanti selama webinar ini berlangsung atau nanti ketika sudah selesai dibuat summary-nya, diposting di Instagram story masing-masing dan juga mention atau tag ke Instagram @biodev.id. Nanti pemenang dengan summary paling menarik akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp500.000 dan juga Ramadan Hampers dari Biodev. Nanti ketika paparan, teman-teman media dan juga Smart Moms di sini yang punya pertanyaan juga boleh langsung dilontarkan via kolom chat dengan format namanya, lalu asal media atau asalnya dari daerah mana untuk Smart Moms dan juga pertanyaan serta pertanyaannya ini ditujukan oleh narasumber yang mana. Oke, semuanya sudah siap ya untuk menerima informasi baik lainnya. Pertama-tama Nindi akan persilakan terlebih dahulu kepada Profesor Zubairi Jurban, SPPD KHOMV Nasim, selaku Ketua Satgas COVID-19 dari IDI. Prof. Zubairi, dipersilakan. Terima kasih Mbak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai persiapan apa yang harus kita siapkan untuk menjelang endemik. Mohon slide pertama. Ya, jadi slide berikutnya kan kita masih ingat pada bulan Juli, Agustus tahun lalu itu luar biasa jumlah kasus baru di Indonesia dan banyak banget orang yang meninggal pada bulan Juli, Agustus. Bahkan sejawat-sejawat saya, dokter yang meninggal dalam bulan Juli dalam 1 bulan lebih dari 200 orang. Itu pada waktu itu lagi pandemi, lagi puncak gelombang kedua. Kemudian pada awal Januari jumlah kasus kita masih sedikit, namun nggak lama kemudian masuk Omikron. Itu kita masuk gelombang berikutnya. Itu masih pandemi. Nah, sekarang ini sudah mulai turun banget. Karena itu kita sebut sebagai transisi, sebagai peralihan dari pandemi ke endemi. Pandemi ke endemi. Berikutnya lagi, slide berikutnya, endemi itu kita setujui, kita sepakat internasional kalau syaratnya ada beberapa hal. Jadi yang pertama, kalau risiko penularan rendah banget. Risiko penularan rendah banget itu kalau diterjemahkan dalam angka positivity rate mingguan, itu kalau jauh kurang dari 3%. Dulu kita Jakarta itu pernah dan Indonesia pernah kurang dari 1% pada bulan Desember sama awal Januari, kurang dari 1%. Kemudian waktu Omikron memuncak kita pernah naik lagi, pernah sampai 40% lebih. Nah sekarang ini sudah mulai turun, namun belum mencapai yang disebut risiko penularan yang amat rendah, belum sampai 3%. Yang syarat yang kedua adalah kalau vaksinasi sebagian besar penduduk, termasuk yang usia lebih dari 60 tahun, sudah mencapai 70%. Kita untuk yang di bawah 60 tahun sudah mencapai target itu, namun yang di atas 60 tahun target belum tercapai, jadi kita belum mencapai endemik, baru ke arah sana. Kemudian rumah sakitnya, keterisian rumah sakit, tempat tidurnya itu rendah banget. Sekarang juga sudah rendah banget, namun masih belum merata seluruh Indonesia. Kemudian kalau kasus aktifnya turun terus, artinya kasus yang masih bisa menular. Dan yang terakhir, kalau angka kematian rendah, itu nanti akan kita bahas. Mohon slide berikutnya lagi. Endemik ini pada waktu endemik memang ada beberapa hal yang menjadi kelonggaran, tidak perlu tes lagi, tes PCR atau tes antigen kalau mau bepergian, dan jika boleh mudik, kemudian
kemudian tidak perlu karantina, kemudian bebas masker boleh buka. Nah, kita belum sampai situ. Belum sampai masker bebas dibuka. Namun kalau yang tidak perlu tes sudah boleh mudik silahkan, tidak karantina juga. Kemudian APD alat untuk pelindung dirinya juga untuk para tenaga kesehatannya juga sekarang ini sudah dikurangi dan boleh sekolah tatap muka. Jadi yang belum dari kita sebetulnya untuk kondisi endemik adalah masih mengenai masker. Berikutnya lagi, slide berikutnya. Jadi pada waktu endemik, apakah berarti virus COVID-nya, penyebab COVID-19 itu namanya virusnya SARS-CoV-2, apakah sudah hilang? Enggak, belum. Jadi di dunia ini yang sama sekali total virusnya hilang dari permukaan bumi hanya satu, yaitu variola. Untuk yang penyakit lain masih menjadi endemik. Apa itu contohnya? Ya HIV, ya TBC, ya malaria, ya banyak penyakit lain, demam berdarah itu masih ada di muka bumi. Kemudian penyakit yang tertular pada waktu endemik nanti masih ada beberapa yang tertular COVID-19, namun tidak sebanyak yang sekarang dan tidak seberat sekarang, walaupun masih ada juga yang akan perlu rawat di rumah sakit, ada juga yang meninggal. Jadi tolong diingat TBC, itu endemik, dan ternyata TBC itu Indonesia sekarang ranking nomor 3 dunia, walaupun tidak memperlakukan pengetatan yang luar biasa, karena nomor 1 India, nomor 2 pernah Indonesia, nomor sekarang China, nomor 2, nomor 3 jumlah kasus terbanyak dunia itu di Indonesia untuk TBC, yaitu lebih dari 800.000, tepatnya 824.000 kasus. Untuk HIV juga kami mawon, HIV belum masih di kita masih banyak yang sekarang ini positif, karena itu juga potensial bisa menularkan, ada sekitar 543.100, jadi masih banyak. Sedangkan COVID-19 walaupun rendah, dan kasus aktifnya sekarang masih 69.849 tepatnya. Namun kasus aktifnya ini masih menularkan lumayan banyak dan masih menyebabkan banyak yang dirawat dan meninggal, karena itu belum bisa dibilang endemik untuk beberapa negara, termasuk untuk kita. Kemudian kan untuk vaksinasi booster kita belum mencapai target. Kemudian bagaimana vaksinasi keempat baru wacana. Dan karena itu kita juga perlu belajar dari influenza. Yang disebut influenza bukan pengertian kita sehari-hari di sini, batuk, pilek, demam bersin, namun yang disebut influenza itu yang juga dengan radang paru, yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berat di banyak negara, khususnya negara dengan musim dingin. Jadi di Amerika itu masih menyebabkan banyak kematian. Kan sudah divaksin, iya, sudah divaksin, namun masih menyebabkan kematian. Dan vaksinasi di influenza di Amerika dan beberapa negara lain itu dikerjakannya setahun sekali. Nah, jadi vaksin yang tahun lalu tidak bisa melindungi yang sekarang nggak bisa, karena influenza ini virusnya amat sangat cepat untuk mutasi, jadi masih perlu vaksinasi setahun sekali. Apakah COVID nanti juga kita harus vaksinasi setahun sekali? Itu kita belum cukup bukti untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, sekarang kita masuk mengenai data kita bagaimana. Kita lihat di slide ini, kita pada bulan Februari 2022 itu kita pernah pada gelombang ketiga, jadi gelombang kedua kan tadi pada Juli Agustus tahun lalu, gelombang ketiga ini pada Februari medio tahun ini itu kita pernah mengalami jumlah kasus barunya 64.000 lebih, jadi memang banyak banget itu yang terjadi pada gelombang kedua. Nah, sekarang bagaimana mengenai kita di dunia? Ini ranking kita di dunia ternyata hasil ini bagus.
nomor 38. Jadi kan lumayan baik. Padahal penduduk kita ini di dunia nomor 4, nomor 1. China 2, India ketiga, Amerika keempat, jumlah penduduk paling banyak dunia itu Indonesia. Namun jumlah kasus COVID kita tidak nomor 4, namun nomor 38. Jadi lumayan bagus. Kalau lihat slide di sebelahnya itu, jadi jumlah kasus kita pada 23 Februari tahun ini itu pernah 61.000 lebih. Dan kemudian dalam waktu 1 bulan, 23 Maret, kita sudah turun luar biasa. Dari 61.000 turun ke 6.000 kan bagus. Jadi pemerintah maupun masyarakat maupun para dokter dan juga para teman-teman media, kita semua telah berhasil menurunkan jumlah kasus barunya dari 61.000 ke 6.000. Dan pada hari-hari berikutnya setelah tanggal 23 Maret makin turun. Tanggal 10 April 1091 kemarin sempat naik sedikit, tapi tidak jauh dari itu. Berikutnya bahwa sekarang ini Indonesia karena turunnya amat drastis, kita sekarang bisa dikatakan pada posisi peralihan ke arah endemik. Jadi kita masih ingat dulu gelombang 1 slide itu Januari 2020, mohon slide. Yang gelombang kedua Juli 2021 dan gelombang ketiga Februari 2022. Berikutnya, jadi sekali lagi kita sekarang pada fase peralihan endemik. Lanjut, jadi beberapa negara sejak beberapa minggu ini menyatakan diri pokoknya kita sudah endemik, kita sudah bisa mengontrol, jadi nggak usah takut-takut, kita boleh bepergian kemanapun tanpa tes, kemudian silakan buka masker. Tapi kalau kita lihat pengalaman beberapa negara tahun lalu, jadi ada banyak negara tahun lalu dari Israel, Korea Selatan, Hungaria, China, Australia, Bhutan, dan juga Amerika serta Selandia Baru itu ternyata gagal damai dengan Delta itu pada 28 Mei 2021. Setelah menyatakan kita berteman, kita damai dengan virus, dengan COVID-19, ternyata negara-negara tersebut mengalami lonjakan luar biasa sehingga Tuhan nggak bisa lagi, sehingga tidak jadi damai, bakal jadi sebagai protokol kesehatan yang amat sangat ketat. Jadi tolong sekali lagi diingat, beberapa negara telah pernah menyatakan endemik, namun kemudian gagal. Berikutnya tahun ini baru mulai tanggal 13 Februari ada Inggris, Irlandia, Belanda, Finlandia, Prancis, Norwegia, Malaysia, Filipina menyatakan diri sebagai damai dengan Omikron. Kemudian dasarnya kita bisa lihat pada slide berikut. Karena data dari penelitian di Amerika itu menunjukkan kalau kita sudah divaksinasi sudah lengkap dengan booster dibandingkan dengan yang belum divaksinasi, maka yang belum divaksinasi ini 44 kali lebih mungkin untuk segera masuk rumah sakit untuk yang belum vaksinasi dibandingkan dengan yang sudah booster. Kalau yang belum dibandingkan dengan yang sudah 2 kali, maka yang belum ini akan mengalami sekitar 16 kali. Lanjut, jadi kemudian ini berikutnya lagi ada 5 negara yang menyatakan damai dengan Omikron, nggak perlu lagi pakai masker. Berikutnya lagi, jadi misalnya Amerika itu sekarang bebas tak pakai masker di semua negara bagian. Ini termasuk sekarang Hawaii. Tadinya Hawaii belum, sekarang pada akhir Maret sudah bisa lepas masker.
Namun ternyata ini yang tidak banyak orang di Indonesia tidak tahu bahwa di sana itu aturan itu tidak berlaku ketat. Artinya begini, kebetulan ada anak dan cucu saya tinggal di sana, bepergian dari Connecticut di sebelah utara Amerika ke sebelah bawah ke Florida. Ternyata begitu masuk airport wajib pakai masker, begitu pesawat terbang wajib pakai masker. Kemudian cucu saya walaupun gubernurnya bilang harus masker, namun gubernur bilang kami membolehkan sekolah maupun wali kota untuk membuat kebijakan sendiri tergantung dari kondisi COVID-nya. Jadi tempat di kota tempat anak cucu saya tinggal, sekarang walaupun gubernurnya sudah bilang bebas masker, di kota kita wajib masker. Sekarang sudah longgarkan. Namun yang tempat cucu saya sekolah berbeda pendapat. Kami di sekolah nggak bisa. Pokoknya harus wajib masker. Jadi di beberapa sekolah di Amerika tetap masuk sekolah dengan masker. Ini harus kita ketahui bahwa yang bebas masker tidak 100% bebas masker. Kemudian Prancis itu juga mulai 28 Februari mereka bilang bebas masker dimanapun silahkan. Namun ternyata nanti kita lihat nasibnya nggak begitu bagus, mengalami lonjakan yang lumayan berat. Inggris bagaimana? Inggris kita tahunya kan Inggris satu kesatuan negara, ternyata enggak. Inggris itu ada beberapa bagian, ada Inggris yang disebut England, ada Irlandia Utara, ada Wales, ada juga Skotlandia yang masing-masing mempunyai kebijakan yang berbeda. Yang di England sudah lumayan longgar, yang ada di Irlandia Utara masih lebih, yang di Wales masih lebih ketat. Jadi negara-negara berikutnya, negara-negara yang kasusnya melandai dan yakin dengan cakupan vaksin 2 kali sudah lebih dari 70%, mereka mulai menyatakan diri endemik, tidak lagi pandemi, dan menyatakan boleh bebas masker. Namun pengalaman setelah mereka bebas masker, setelah mereka menyatakan endemik, sebagai berikut, kita lihat data-datanya. Mulai dengan Amerika, jadi yang coba kita lihat yang simpel aja, ada yang sebelah kanan bawah saja. Pada tanggal 21 Januari, sekarang 3 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu itu jumlah kasus mereka baru itu, jumlah kasus barunya 5,2 juta per minggu. Jadi luar biasa gawat. Kemudian 19 Februari turun drastis 757.422. Jadi turunnya dari 5 juta lebih ke 700 ribuan. Karena itu mereka berpikir mulai dengan endemik. Kemudian turun lagi pada akhir Maret ke 192.000. Sehingga pada akhir Maret semua negara bagian di Amerika menyatakan diri endemik, boleh tidak pakai masker kecuali di beberapa tempat tertentu. Namun kita lihat, jadi ini perlu untuk nanti belajar kalau kita sudah masuk endemik, ternyata dalam waktu 2 minggu dari 192.000 itu naik lagi ke 200.585 per minggu, itu pada tanggal 10 April. Jadi turun, kemudian ada kenaikan sedikit. Jadi walaupun menyatakan di endemik masih bisa naik. Bagaimana dengan kita lihat berikutnya ini mengenai jumlah kasus di berbagai negara. Ternyata yang jumlah kasusnya terbanyak sekarang ini adalah Korea dengan lebih dari 1,5 juta kasus per minggu. Kemudian Jerman, Prancis, dan seterusnya. Slide berikutnya. Sekarang kita akan lihat Inggris. Inggris bagaimana? Inggris itu kita lihat kasus mingguannya. Jadi pada awal Januari kasus mingguannya luar biasa. Waktu itu kita di Indonesia masih kurang dari 400 kasus per hari. Kemudian kurang dari 3.000 kasus minggu. Itu Inggris waktu itu sudah 1,2 juta.
luar biasa, mereka terkena Omikron yang paling berat itu pada awal minggu pertama bulan Januari. Namun pada minggu-minggu berikutnya turunnya juga lumayan cepat, dari 1,2 juta ke 800.000, kemudian 600.000, bahkan yang paling rendah itu pada 4 sampai 10 April. Belum lama, itu sampai 247.000. Jadi turunnya drastis sekali. Karena itu wajar mereka kemudian pada bulan Maret menyatakan diri sebagai damai, sebagai endemik. Namun tolong dilihat dalam waktu seminggu terakhir ini, jadi data terakhir, data hari ini, dalam waktu seminggu naik lagi dari 247.000 ke 278.000. Jadi seminggu terakhir naik lagi. Jadi kita sekali lagi nanti masih perlu waspada. Jangan terlalu pede, jangan terlalu jemawa, kalau enggak nanti kasusnya sudah endemik bisa naik lagi seperti Perancis dan Inggris dan beberapa negara lain. Berikutnya ini kita akan lihat sekarang Perancis. Slide berikutnya mengenai Perancis, ini yang tolong dilihat yang pojok kanan, itu pada 21 Januari, kasihan deh mereka, lebih dari 2,2 juta kasus pada kasus mingguannya dalam 7 hari lebih dari 2,2 juta. Itu akses data 21 Januari. Kemudian 26 Maret turun drastis ke 822.000 dalam 7 hari. Sehingga mereka jika akhirnya bilang damai kita endemik. Kemudian 10 April dalam waktu 2 minggu ternyata bisa naik lagi ke 940.000. Kemudian seminggu terakhir, jadi per hari ini naik lagi. Jadi sekali lagi kita akan masih endemik, akan menyatakan diri endemik, namun tolong hati-hati karena ternyata belajar pengalaman dari Inggris, dari Perancis, ternyata masih bisa naik lagi. Tadi kan syarat mengenai vaksinasinya adalah 70%. Mari kita lihat hasil vaksinasi kita di Indonesia. Slide berikutnya. Jadi ternyata vaksinasi di kita bagus banget. Tetapi bagusnya belum 100% bagus. Jadi kalau vaksinasi Indonesia itu sudah, kalau Jakarta sudah mencapai target. Jakarta sudah mencapai target, namun untuk beberapa provinsi lain belum mencapai target tersebut. Mohon slide berikutnya. Nah, sebentar ini slide-nya ya. Kalau 26 Maret itu dosis pertama kita kalau di Jakarta itu sudah bagus banget, 138.000, dosis kedua juga sudah lebih dari 100.000, maka memang bagus banget. Slide berikutnya. Jadi, apakah kalau kita sudah mencapai kondisi bagus begini, kita masih perlu vaksinasi keempat. Jadi, kita selalu mana buktinya? Nah, buktinya itu penelitian ada di Israel, ada juga di Amerika. Ternyata memang vaksinasi keempat ini mungkin sekali perlu karena ternyata tidak semua orang yang divaksinasi booster itu respon imunitasnya bagus banget. Jadi ada yang gagal. Yang gagal ini perlu keempat. Yang gagal antara lain pada kelompok orang yang mempunyai komorbid yang masih aktif, yang imunokompromis, yang imunoinkompeten, yang kekebalannya rendah. Itu pasien apa saja? Pasien kanker yang belum remisi lengkap, itu ternyata setelah divaksinasi ketiga ada yang cukup banyak yang imunitasnya rendah. Dalam ini perlu vaksin keempat.
bagi pasien HIV/AIDS. Namun bukan HIV/AIDS yang sudah mendapat pengobatan, pasien HIV yang belum mulai pengobatan atau pada bulan-bulan pertama. Biasanya kalau dalam waktu 3 bulan itu kekebalannya pulih total, jumlah virusnya minim banget sehingga tidak lagi menular, sehingga kekebalannya bagus, tidak lagi masuk rumah sakit, sehingga terkontrol baik. Namun untuk yang masih baru mulai pengobatan atau yang belum mulai pengobatan, ini hasil booster itu juga tidak terlalu bagus sehingga memerlukan vaksin keempat. Untuk apalagi ada beberapa penyakit yang disebut penyakit autoimun, ada penyakit lupus, ada penyakit psoriasis, ada penyakit rheumatoid arthritis. Namun untuk penyakit-penyakit ini yang baru di awal pengobatan, jadi yang masih dosis dan imunokortikosteroid ataupun imunosupresif yang masih dosis tinggi sehingga imunitasnya rendah. Jadi biasanya di 2 bulan pertama itu imunitasnya rendah sehingga booster pada sebagian pasien-pasien autoimun ini kurang berhasil sehingga memerlukan vaksin keempat. Untuk sebagian besar yang lain, jadi untuk hampir lebih dari 90% pasien-pasien yang sudah mulai pengobatan, baik lupus, baik HIV, baik kanker, itu respon terhadap booster bagus, sehingga tidak perlu khawatir. Berikutnya, ya, kemudian bagaimana sebaiknya untuk pemerintah tentu mempunyai program yang bagus, itu harus selalu dimonitor, selalu disiapkan dananya, dan selalu disosialisasikan ke rakyat. Penting banget kerjasama dengan media, working with media, karena ini masalah perilaku, pakai masker, cuci tangan, APD, sering mandi pakai sabun, itu adalah masalah perilaku. Masalah perilaku itu perlu pendidikannya melalui media, semua jenis media, TV ataupun seperti hari ini, ataupun media sosial, ataupun radio, semua media penting dan perlu dari semua public opinion maker, semua dari orang-orang yang dipercaya masyarakat, dan masyarakat kita beda-beda. Ada yang lebih percaya pada dokter, ada yang lebih percaya pada menteri, ada yang lebih percaya pada ulama, ada yang lebih percaya pada pemimpin agama yang lain di gereja maupun di wihara. Nah, karena itu pendidikan oleh pemuka-pemuka agama dan juga guru juga menjadi penting banget. Kemudian apalagi jadi data seperti sekarang ini datanya luar biasa bagus. Kita bisa melihat data harian, itu tetap sebaiknya kita memerlukan mudah diakses oleh masyarakat. Berikutnya, ya kalau mau lihat media saya ada banyak di Facebook, di Twitter, di Instagram, juga di YouTube dan yang lain. Kemudian di masa peralihan ini berikutnya, jadi sebenarnya kita sudah melalui puncak Omikron dan sekarang sudah masuk untuk peralihan untuk endemik. Dan kewajiban masyarakat untuk prokes sudah banyak dilonggarkan. Kemudian kewajiban pemerintah untuk pendistribusian tetap wajib. Jadi kalau membuat peraturan harus harus ditegakkan dengan baik, perlu didisiplinkan karena rakyat tidak, tapi tidak semua rakyat di Amerika, di Australia juga bisa ngaco. Kalau kita lihat sebelum mereka endemik masih sudah banyak yang nggak pakai masker. Kemudian kita perlu waspada, tidak boleh jumawa, tidak boleh terlalu pede, percaya diri. Kemudian ini menjelang mudik, di mana ya silakan, namun harus hati-hati karena bukti yang lalu adalah Lebaran peningkatan banyak, walaupun setidaknya sekarang kita sudah banyak divaksinasi, itu yang mungkin banget bisa melindungi kita. Namun kalau diingat target vaksinasi yang 70% belum mencapai pada kelompok usia di atas 60 tahun dan booster juga belum banyak. Berikutnya, jadi sekali lagi jika sebentar lagi
kita putuskan menjadi endemik tidak berarti bahwa sudah selesai. Game over enggak, belum selesai. Namun kita belum bisa 100% kembali kehidupan yang dulu kala. Status endemi adalah tindakan pengendalian berkelanjutan. Jadi programnya masih harus banyak, pengendaliannya harus baik, namun tidak seketat sekarang ini. Jadi apakah Indonesia layak masuk endemi? Layak, namun bukan hari ini. Mungkin sebentar lagi saya kira akan masuk endemi. Dan apa sebaiknya yang dilakukan? Kita lihat sekali lagi di slide berikutnya. Jadi pertama, yang belum vaksinasi siapa? Segera vaksinasi 2 kali. Yang belum 2 kali, segera. Kalau yang sudah 2 kali, segera booster. Kemudian bila kita bertamu atau kita ketemuan orang lain, termasuk keluarga, termasuk anak saya, cucu saya, kalau ke rumah, kita temunya di halaman, kita masuk ke ruangan. Jadi untuk sekarang ini. Namun nanti kalau sudah endemik, ya tentu saja bisa, namun tetap tolong diusahakan agar ventilasi ruangannya baik. Jendela-jendela dibuka. Nah, kan pakai AC, walaupun pakai AC, jendela buka. Kemudian tetap harus sering cuci tangan, tutup mulut dan hidung bila kita batuk pilek bersin agar tidak menular penyakit apapun penyebabnya. Kemudian memelihara kebersihan lingkungan kita. Kebersihan ternyata penting banget. Jadi kalau misalnya kalau tidak praktek saya sering dibersihkan dengan macam-macam, ada cairan yang mengandung alkohol, pokoknya untuk pembersih ataupun pakai air sabun. Kemudian apalagi pakai masker bila keluar rumah itu sekarang masih perlu, kalau ke kendaraan umum wajib. Kalau nanti sudah endemik, kalau kita ada di olahraga di lapangan atau tempat terbuka ya nggak perlu lagi nantinya. Dan sekarang nantinya nggak perlu lagi, namun di bis umum, di bis maupun di kereta api ataupun di pesawat terbang tetap wajib. Seperti juga sekarang di banyak negara lain yang telah dinyatakan diri endemik. Kemudian sedia di rumah berdasarkan pengalaman yang lalu, karena itu kan terlalu terlalu paranoid enggak, tapi karena murah sehingga untuk kesehatan perlu, yaitu tensimeter perlu untuk tekanan darah, kemudian termometer untuk mengukur temperatur kita, dan juga oximeter. Pembelajaran yang lalu juga ini penting kalau kita sakit saluran nafas atau penyakit yang menyebabkan nafas kita sesak. Kemudian kita belajar pengalaman yang lalu, ya kurangi bepergian kalau tidak perlu banget. Namun kalau perlu banget silakan, karena ini sudah mulai agak aman dan memang pemerintah sudah menyatakan diri kita boleh mudik lebaran. Namun kalau nggak penting sekali tetap ya kurangi saja kepergian ke mall ataupun makan bareng di restoran ataupun nonton bioskop. Kan boleh. Namun jaga baik-baik, kalau nggak penting banget ya nggak usah. Slide berikutnya, ini ada beberapa slide terakhir. Tadi mengenai vaksin keempat, perlukah tadi pembelajaran dari influenza, ada kemungkinan, belum pasti, kita perlu mungkin setahun sekali vaksinasi, tapi belum tentu. Kemudian vaksin ketiga ini seperti saya nyatakan tadi tidak selalu berhasil, jadi memang perlu vaksin keempat untuk beberapa kelompok masyarakat. Lanjut. Ya, sebagai penutup, ya, alhamdulillah kita harus amat bersyukur di bulan Ramadan, bulan penuh berkah ini, kita risiko penularan di Indonesia turun banget. Jadi kita sekarang pada posisi nomor 35 itu amat sangat bagus. Jadi tetap tolong peliharalah agar jangan sampai melonjak lagi. Itu kewajiban pemerintah kan? Bukan hanya pemerintah. Kewajiban pemerintah, ya masyarakat, ya kita semua, ya teman-teman dari teman-teman dari media, teman-teman yang hadir di sini, itu kewajiban kita semua. Karena kalau kita tertular, kita bisa menularkan ke keluarga kita. Jadi memang walaupun risikonya ke depan ini makin turun, risiko kita tertular. Demikian, semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zubairi. Masya Allah nih kita jadi semakin lega dan juga percaya diri berdasarkan data-data yang barusan disajikan oleh Prof. Zubairi tadi ya. Jadi mengenai indikator apa saja yang sebuah negara harus miliki supaya layak dan cocok masuk ke masa pandemi ya. Di antaranya tadi adalah dengan kasus yang sudah semakin rendahnya juga kasus yang aktif, fasilitas kesehatan juga sudah mulai kondusif gitu ya, dan juga masyarakat yang sudah taat protokol kesehatan. Waduh, jadi makin pede nanti mudik dan berkumpul bersama dengan keluarga. Tapi ingat tadi ada satu poin yang disampaikan juga oleh Profesor Zubairi bahwa untuk menjaga supaya Indonesia ini semakin cepat pulihnya adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kita tetap tidak boleh jumawa ya, tetap kencangkan ikat pinggang supaya tujuannya sama-sama menjaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga. Tentunya bisa menggunakan produk-produk Biodev dengan mandi yang bersih, cuci tangan yang bersih bersama dengan Biodev sabun antiseptik alami. Oke, rekan-rekan media dan seluruh Smart Moms, jangan lupa nih yang ingin bertanya. Tadi sebetulnya Nindi lihat sudah banyak yang excited ya memberikan pertanyaan ketika paparan Prof. Zubairi. Nah, kita masih ada paparan satu lagi bersama dengan Dr. Mesti. Tapi Nindi ulangi kembali yang ingin bertanya, jangan lupa format lengkapnya ya dengan menyebutkan nama, lalu asalnya, pertanyaan, dan juga ditujukan ke narasumber yang mana. Jangan lupa juga untuk yang ingin mendapatkan giveaway, syaratnya pastikan sudah follow akun Instagram @biodev.id, lalu summary-nya, jadi aktif posting di Instastory masing-masing dan juga mention ke @biodev.id. Nanti yang paling keren, mungkin paling banyak postingannya gitu ya, sampai titik-titik-titik gitu, bisa beruntung menjadi pemenang yang bisa mendapatkan voucher belanja sebesar Rp500.000 dan juga Ramadan hampers dari Biodev. Kita lanjut yuk untuk belajar sama-sama mempersiapkan diri menerima informasi dari pemapar yang berikutnya, yaitu Dr. Mesti Aryotejo SPA selaku dokter anak dan founder Tentang Anak. Dr. Mesti, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nindi atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh rekan media, kepada Profesor Zubairi yang saya hormati dan juga Mbak Kikin dari Biodev. Terima kasih Biodev sudah mengundang hari ini. Juga kepada Smart Moms, tapi tadi saya lihat ada Smart Dads juga nih kayaknya. Perkenalkan, saya Mesti, saya adalah founder Tentang Anak dan juga keluarga Paragon. Sudah 5 tahun saya bersama dengan Paragon berkembang sama-sama, terima kasih Paragon. Nah, hari ini saya akan sedikit membagikan materi yang saya akan mulai dengan judulnya adalah ingin anak cerdas dan bahagia, jaga kebersihan. Loh, apa hubungannya jaga kebersihan sama anaknya jadi cerdas dan bahagia? Menarik sekali nih, karena kalau yang saya lihat nih selama ini di Tentang Anak, kalau ayah bunda itu melihat konten yang anak cerdas, wah pasti langsung semangat banget karena semua ayah bunda pengen anaknya cerdas. Nah, ternyata faktor-faktor yang memengaruhi optimalnya tumbuh kembang seorang anak ada banyak. Yang pertama nutrisi, stimulasi, genetik juga berpengaruh, dan kebersihan diri serta lingkungan. Kenapa ya seperti itu? Nanti aku akan bahas di belakang ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih di slide ini, ternyata waktu bayi lahir otaknya atau kepalanya tuh kecil sekali, hanya sekitar 1/4 otak orang dewasa. Nah, tapi setelah ia berusia 2 tahun, ukurannya itu udah hampir sama otak orang dewasa. Nah, makanya penting sekali nih untuk Smart Mom, Smart Dads memastikan bahwa stimulasi, nutrisi, kebersihannya itu dijaga baik, terutama di 2 tahun pertama kehidupan. Nah, apa sih hubungannya besarnya otak, banyaknya ini serabut-serabut saraf ini pada kecerdasan? Ternyata semakin banyak serabut-serabut saraf ini, maka akan menandakan semakin cepat otak memproses sesuatu. Nah, bisa nih teman-teman lihat, ternyata habis usia 2 tahun sama dewasa itu kok serabutnya tuh nggak beda jauh, sedangkan sama bayi baru lahir itu beda jauh banget. Makanya penting banget nih ayah bunda masuk di sini untuk memastikan si kecil itu tumbuh kembangnya optimal.
Nah, nutrisi juga sangat penting sekali. Kenapa? Ternyata 60% itu nutrisi itu masuknya ke otak. Jadi bayangkan, kalau misalnya nutrisi si anak itu nggak cukup, yang pertama dikorbankan apa? Ya otaknya berkorban juga, karena mereka demand-nya itu tinggi sekali sampai 60%. Nah, perkembangan anak itu ada banyak ranahnya, pasti ayah bunda udah tahu ada perkembangan motor kasar, motor halus, perkembangan bahasa, sosial emosional, dan perkembangan kognitif. Nah, tapi yang saya sering lihat nih, nggak tahu ya benar nggak ya moms and dads di sini, smart moms, pada stres banget nih soal stunting, soal makanan anak, aduh berat anak saya nggak naik, jadi akhirnya ibunya stres, ke anaknya juga nggak happy. Padahal yang paling penting untuk si anak adalah ibunya happy, bapaknya happy, anaknya juga ngerasa happy, ibu bapaknya juga ajak stimulasi, ajak main. Akhirnya ternyata studi menunjukkan bahwa anak yang stunting tapi distimulasi yang sangat optimal, maka kecerdasannya juga sama seperti yang tidak stunting gitu. Jadi jangan terlalu hanya fokusnya aduh anak saya nggak mau makan, maksa makan, tetapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan semuanya. Nah, ternyata perkembangan balita di negara berkembang seperti Indonesia yang memprihatinkan adalah sekitar 40% tumbuh kembangnya tidak optimal gitu. Dan makanya kenapa human capital di Indonesia itu masih di bawah rata-rata bahkan di Asia Tenggara. Nah, ini studi yang menarik lagi nih, kenapa aku juga menyebut-nyebut smart dads di sini. Karena ternyata studi menunjukkan bahwa 47,8% ayah itu nggak terlibat di aktivitas stimulasi si kecil. Padahal studi udah banyak menunjukkan bahwa peran ayah itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan si kecil, terutama perkembangan sosio-emosional di mana si kecil itu bisa lebih banyak meregulasi emosinya. Nah, ini ada banyak studi ya yang saat ini meneliti apa sih yang terjadi pada tumbuh kembang si kecil, terutama dari emosionalnya. Ternyata di masa pandemi ini angka depresi dan angka kecemasan pada anak itu meningkat signifikan. Ya, penyebabnya yang pertama adalah isolasi sosial, harus di rumah aja dalam jangka waktu yang cukup lama sekali ya, sudah hampir 2 tahun. Kemudian adanya stres finansial keluarga yang tentunya kalau orang tuanya stres pasti anaknya juga merasakan stresnya. Kemudian ya tidak bisa ke sekolah gitu, perkembangannya juga tidak optimal karena mungkin orang tuanya sibuk bekerja walaupun tampaknya di rumah saja. Nah, sebenarnya apa sih intervensi yang paling efektif untuk perkembangan anak di usia dini? Ternyata nggak muluk-muluk. Memang yang paling penting adalah orang tua bermain sama anaknya dan membaca bersama dengan anaknya. Ini yang paling secara signifikan mempengaruhi. Kenapa bermain itu sangat penting? Karena ya tadi selain aktivitas fisiknya, kemampuan motornya, tapi interaksi sama orang tuanya, melatih ia lebih berpikir, mencari solusi, juga melepaskan stres. Nah, inilah yang jadi salah satu tantangan di masa pandemi, di mana angka penggunaan screen time itu meningkat sehingga adanya adiksi terhadap screen time, kecemasan, depresi, dan lain-lain. Nah, tapi ayah bunda tuh pada bilang bingung mau main apa sama anak. Sebenarnya sekarang udah banyak teknologi yang memudahkan. Salah satunya misalnya dengan aplikasi. Di aplikasi tentang anak misalnya ada stimulasi main setiap hari apa ya main sama anaknya dan juga yang lainnya gitu. Jadi nggak ada lagi alasan ayah bunda ini sekarang tidak mengajak main anaknya. Nah, ini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, mungkin saya singkat saja di sini. Yang penting jangan dilupakan adalah untuk anak itu tidur 0 sampai 3 bulan itu harus 14 sampai 17 jam sehari. Usia 4 sampai 11 bulan 12 sampai 16 jam sehari. Dan anak di bawah 1 tahun ini sama sekali tidak direkomendasikan untuk menggunakan screen time. Dan jangan lupa bayi juga udah bisa aktivitas fisik dari lahir. Ini adalah rekomendasi bagaimana kita bisa optimalisasi si kecil di masa pandemi ini. Kemudian ini untuk anak usia 1 sampai 3 tahun tetap memiliki masa tidur 11 sampai 14 jam. Jadi ibu tuh harus hitung tuh anak saya tidurnya cukup apa enggak ya, karena itu berhubungan dengan perkembangannya. Untuk anak usia sekolah juga screen time-nya tidak boleh lebih dari 90 menit, misalnya yang direkomendasikan juga waktu tidur berkualitas sekitar 9 sampai 11 jam. Nah, yang selanjutnya adalah tadi
apa sih hubungannya kebersihan diri, lingkungan, dan imunisasi pada kecerdasan. Balik lagi, kalau misalnya kita tidak bersih, misalnya kita jarang cuci tangan, kuman masuk, anak akhirnya diare, anak gizinya nggak bagus, mengalami stunting, dan akhirnya si kecilnya itu tidak tumbuh dan berkembang optimal. Nah, ini sesuatu studi yang menarik nih. Jadi ternyata mencuci tangan itu adalah salah satu bentuk stimulasi perkembangan si kecil. Nah, ada studi yang menunjukkan bahwa anak yang diajarkan mencuci tangan sejak sebelum usia 9 bulan nih. Jadi jangan lupa nih smart mom, smart dads yang punya anak kecil, jangan lupa langsung diajarin cuci tangan. Ternyata dibandingkan anak yang tidak diajarkan mencuci tangan, pertama kejadian diarenya lebih rendah. Tadi ya kalau diare dia nutrisinya nggak bagus, akhirnya gizinya kurang, stunting, otaknya nggak optimal. Yang kedua, cuci tangan itu adalah stimulasi, gosok-gosok tangannya, mengikuti urutan, kecerdasannya kognitifnya, bersentuhan dengan air, melatih kemampuan sensorinya gitu. Jadi anak yang sering cuci tangan itu kecerdasannya dari segala aspek itu lebih baik kurang lebih dibandingkan anak yang diajarkan mencuci tangannya lebih setelah melewati usia 9 bulan. Jadi jangan lupa nih cuci tangan. Nah, tadi juga yang sudah disampaikan oleh Prof. Zubairi bagaimana di masa pandemi ini, kita harus menjaga kebersihan supaya virus juga tidak menular ke kita. Makanya kita harus menggunakan sabun antiseptik, apalagi yang dipastikan bisa memastikan kuman, bakteri, virus itu mati, bahkan sampai 99,9%. Jadi jangan lupa ajarkan anak cuci tangan, jadi selain untuk menjaga kebersihan, kesehatan, tapi juga untuk mencerdaskan si kecil. Nah, ini gambarannya kalau si kecil itu sebelum cuci tangan, ini terang sekali maksudnya menggambarkan adanya virus-virus atau kuman-kuman di tangan. Ternyata setelah cuci tangan 20 detik kurang lebih virusnya atau bakterinya pada hilang. Makanya kenapa cuci tangan yang efektif itu adalah cuci tangan 20 detik. Yang pertama, langkah-langkahnya jangan lupa ini juga harus dipelajari di rumah. Mungkin ayah bunda sudah pada tahu. Yang pertama, gosok kedua tangan, kemudian punggung tangan, sela jari-jari, kemudian antar kedua telapak tangan dan sela jari, jari-jari saling mengunci untuk membersihkan sudut kepalan tangan, kemudian jempol, dan akhirnya adalah bagian kukunya. Oke, nah selanjutnya cuci tangan. Kapan sih kita harus mencuci tangan? Yang pertama adalah ketika kita pastikan tangan kita kotor, misalnya. Kemudian sesudah buang air, sebelum menyusui bayi, setelah menceboki bayi, sebelum makan, setelah bersin dan batuk, setelah bermain di tanah atau tempat kotor, atau sebelum memegang makanan dan setelah makan. Ini tadi juga sudah disampaikan, pastikan memang selama pandemi ini pasti semua ibu udah pada luar biasa tahu nih, pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan terakhir adalah menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Oke, jadi akhir kata yang terpenting pada seorang anak adalah kita memastikan si kecil tumbuh kembang yang optimal. Tumbuh kembang optimal itu nggak hanya kesehatan fisiknya dia, tidak hanya beratnya bagus, stimulasinya bagus, tapi anak juga harus bahagia. Nah, anak yang bahagia ini mulainya dari ayah bundanya, smart mom, smart dads yang bahagia. Kedua, mencuci tangan dengan benar, menggunakan sabun antiseptik yang dapat menghilangkan kuman hingga 99,9%, tentunya akan memutus rantai penularan penyakit infeksi dan bagian dari stimulasi perkembangan anak. Dan yang terakhir, terapkan perilaku 6M serta tetap penuhi kebutuhan nutrisi dan stimulasi anak sehingga si kecil dapat tumbuh cerdas, bahagia, dan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembali ke Mbak Nindi, silakan.
Baik, terima kasih Dokter Mesti. Informasinya luar biasa, ini membuat kita semua lega, apalagi para ibu-ibu di sini ya. Biasanya kalau tentang anak, apalagi tentang menjaga kebersihan itu ya, ini yang paling rempong adalah para moms di sini ya. Banyak moms yang bergabung. Tadi Dokter Mesti juga menyebutkan, iya ada para dads juga yang ternyata punya peran penting juga untuk mengasah atau menunjang kecerdasan anak yang ternyata barusan Dokter Mesti sampaikan ini erat kaitannya juga dengan kebersihan anak. Melalui gerakan sederhana yang mungkin sebelumnya kita sepelekan ya, seperti mencuci tangan dengan bersih begitu kan, itu bisa mengurangi terjadinya diare ternyata untuk anak-anak usia balita, dan membiasakan cuci tangan untuk seluruh anggota keluarga khususnya anak-anak juga tentunya mempunyai banyak sekali manfaat. Oleh karena itu kesehatan keluarga bisa kita jaga bersama-sama melalui produk-produk Biodev antiseptik alami. Wah, luar biasa sekali ya para smart moms dan juga rekan-rekan media. Nah, tadi juga pastinya sudah banyak yang melontarkan pertanyaan. Nindya akan langsung masuk ke sesi Q&A untuk para narasumber, juga dipersilakan untuk bersiap-siap. Jadi sudah cukup banyak ini pertanyaan dari para audiens di sini. Nindya akan coba sampaikan pertanyaannya. Namun sebelumnya ada tambahan informasi ini untuk para smart moms yang hadir hari ini, dapatkan diskon khusus potongan harga 10.000 di Shopee. Jadi ada kode vouchernya ya moms ya. Biodev Mom dengan minimal purchase Rp65.000. Waduh, keren banget deh acara hari ini. Selain membuat kita produktif, banyak informasi bermanfaat dan juga banyak benefit yang kita dapatkan ya. Oke, Nindi langsung bacakan saja pertanyaan yang pertama di sini. Wah, banyak sekali ya. Dari teman-teman media terlebih dahulu. Halo, Prof. Zubairi, Mbak Kiki, dan juga Dr. Mesti ini siap untuk menjawab segudang pertanyaan ya. Karena semuanya semangat dari awal ya dengan temanya memasuki masa endemik. Yang pertama ini pertanyaan untuk Prof. Zubairi terlebih dahulu dari Mas Ardi di medianya Oke Zone. Masa transisi ini kan Prof selalu bilang jangan sampai kita terlena, jangan sampai jumawa. Boleh mungkin diingatkan kembali Prof, upaya apa saja yang harus dilakukan masyarakat supaya harapan kita ini berusaha agar COVID-19 menjadi endemi benar-benar bisa terwujud. Silakan Prof. Ya, upaya apa saja saya ulang sekali. Pertama adalah vaksin paling penting. Jadi yang belum vaksin 2 kali wajib segera vaksin. Ternyata masih ada di lapangan beberapa masyarakat yang belum vaksin 2 kali. Yang sudah 2 kali minta segera untuk booster. Jadi pertama vaksinasi. Yang kedua adalah yang penting juga adalah mengenai tes. Jadi tes kalau bepergian kan tidak perlu. Jadi kapan dong kita perlu tes? Kalau kita batuk, pilek, bersin, sebaiknya tes aja. Kalau negatif ya selesai. Karena misalnya positif kan kita harapkan kan juga OTG nanti akan sembuh, namun selama beberapa hari, selama semingguan itu kan masih bisa menularkan ke orang lain, sehingga kita bisa mencegah penularan. Atau kapan kalau kita tes, kalau kita baru ketemu orang yang baru ternyata sakit COVID-19. Jadi kalau kita pernah kontak dengan pasien, apakah masih ada? Masih ada. Beberapa teman saya baru seminggu yang lalu masih terinfeksi, jadi masih ada yang terinfeksi. Di tempat lain juga iya, di tempat lain. Kebetulan anak saya yang di luar negeri juga ada. Di Australia juga baru kemarin temannya positif, jadi harus menjaga supaya tidak tertular. Jadi sekarang ini masih terjadi penularan-penularan, namun amat jarang. Jadi sekali lagi yang paling penting pertama vaksin, yang kedua tes, yang lain yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau tidak terlalu penting bepergian ya jangan, tapi kalau ingin mudik ya silahkan dengan hati-hati. Itu antara lain yang bisa disampaikan. Yang lainnya nanti bisa dilihat pada slide, boleh dibaca.
Baik, terima kasih Prof. Waduh, jadi tadi juga sama Prof. Zubairi juga sudah di-mention tentang perjalanan mudik. Insya Allah aman ya Prof ya, kalau kita tetap jaga prokesnya, tetap kencangkan ikat pinggang, jangan terlena, siapkan amunisi gitu ya untuk mudik dan juga berkumpul bersama keluarga, pastinya juga siapkan produk-produk dari Biodev juga. Oke, nah rekan-rekan sekalian, ini masih ada pertanyaan berikutnya. Untuk Profesor Zubairi Legi dan juga Dr. Mesti, ini mau minta tips mudik bebas COVID-19 dan juga open house-nya nanti supaya bisa aman. Silakan Prof dan juga Dr. Mesti. Dr. Mesti dulu silakan. Baik, terima kasih Prof. Zubairi. Mungkin sama seperti yang tadi Prof. Zubairi sampaikan untuk open house aman ya pastikan misalnya bertemu dengan keluarganya di luar rumah begitu ya Prof ya, outdoor. Kemudian tetap memakai masker misalnya. Kemudian untuk tips mudik bebas COVID-19, memang kita juga sudah mendengar ya aturan bahwa diusahakan minimalisir banget, nggak berbicara misalnya di kendaraan umum seperti itu. Dan yang selalu dipastikan adalah bagaimana kita memastikan 6M tadi sih yang sudah disampaikan, termasuk mencuci tangan secara rutin dengan waktu-waktu yang tadi sudah saya jabarkan juga. Mungkin seperti itu. Silakan Prof. Zubairi. Ya, saya kira ada lengkap disebutkan atau tambahkan, karena risiko kita untuk bisa tertular itu meningkat kalau kita ada di satu ruangan bersama banyak orang dan cukup lama. Banyak orang, satu ruangan, cukup lama. Jadi itu misalnya apa? Ya paling gampang rapat. Jadi kalau misalnya ada rapat-rapat, ventilasi harus dijaga, jendela dibuka, walaupun pasang AC, terutama kalau pasang AC, jadi harus jendela dibuka. Kemudian rapatnya jangan lama-lama, biasakan rapat untuk sejam. Kalau sudah sejam, kalau ternyata topik belum selesai, mau diperpanjang ya break dulu, istirahat dulu, jalan-jalan keluar dulu ruangan, kemudian baru nanti disambung sebentar. Jangan lama-lama. Kemudian selain rapat juga ruangan apapun, jadi misalnya ruang makan bersama, jadi kalau di kantor, di pabrik, itu biasanya ada waktu makan di ruangan yang sama banyak orang. Nah itu kebiasaan itu yang dulu baik itu menjadi kurang baik pada zaman pandemi ini kalau terlalu lama, jadi jangan terlalu banyak orang di ruang makannya harus selalu terbuka, jendelanya dibuka dan jangan ngobrol. Jadi kita kalau mau sosialisasi, mau menyampaikan sesuatu bisa dengan cara lain, jangan di ruang makan. Karena yang bahaya pada waktu makan kan kita makan, kemudian ngobrol, sehingga makan waktu lama dengan banyak orang, sehingga lebih bisa menularkan. Apalagi di masjid itu waktu tarawih, waktu sholat Jumat, waktu sholat berjamaah itu tetap tolong perhatikan jangan sampai terjadi penularan. Jadi tetap jaga jarak. Nah katanya boleh rapat softnya, ya. Dalam hal ini saya hanya bisa bilangkan lebih baik menjaga penularan daripada kita terlanjur tertular. Dan bagaimanapun seperti kita belajar pengalaman dari Prancis, Inggris, dan negara lain tadi masih terjadi risiko naik. Belum lagi satu lagi, Hong Kong sama Shanghai. Itu sekarang penularannya masih luar biasa tinggi. Jadi saya tetap berpendapat lebih baik jaga jarak, lebih baik pada waktu tarawih, pada waktu sholat Jumat. Lebih baik kita kalau di gereja maupun di wihara, ya itu silahkan kebijakan masing-masing. Tetap saya sarankan jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak orang, dan tetap jaga jarak. Jadi, karena itu prinsipnya 3 itu saja, ruangannya ataupun tujuannya apa itu bisa berbeda. Ya dulu yang paling banyak terjadi penularan juga di kapal pesiar. Kapal pesiar itu juga waktu makan, waktu ada hiburan itu kan ruangannya tertutup, banyak orang, cukup lama. Nah, sekarang juga tetap harus diperhatikan, ventilasi harus baik,
Kalau kita ragu-ragu ya nggak usah pakai kapal pesiar dulu, bisa dimanfaatkan untuk yang lain, itu biayanya termasuk untuk membantu yang miskin. Terima kasih. Baik, jadi berikut tips yang sudah disampaikan oleh Prof. Zubairi dan juga Dr. Mesti. Jadi tetap yaitu tadi ya tidak boleh terlena dan sebisa mungkin juga kita mengurangi resiko yang mungkin terjadi nanti gitu ya. Supaya nanti momen mudik dan juga berkumpul bersama dengan keluarga bisa menjadi momen yang menyenangkan dan juga aman, sehat semuanya gitu ya, sama-sama berbahagia. Nah ini pertanyaan berikutnya untuk Dr. Mesti, ini cukup banyak ditanyakan juga oleh para Smart Moms mengenai cara memastikan si kecil menjalani PHBS atau pola hidup bersih sehat, termasuk di dalamnya mandi secara rutin 2 kali sehari, apakah benar bisa meminimalisir resiko penyakit? Jika iya, boleh dijelaskan alasannya dan penyakit apa saja yang bisa dicegah. Silakan dok. Oke, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Apakah mandi secara rutin 2 kali sehari? Sebenarnya tidak ada ya aturan mandi itu harus 2 kali sehari, itu nggak ada. Tetapi kembali lagi ke kondisi masing-masing anak. Misalnya anaknya pliket, keringetan ya kita mandi, atau misalnya habis terpapar main di luar, tanah kotor kita mandi. Jadi ada anak yang misalnya bayi lahir di rumah aja seharian kulitnya kering, nggak keringetan ya sekali nggak apa-apa. Tapi ada anak yang misalnya main terus keringetan terus ya 3 kali sehari, mandi juga bisa aja gitu. Jadi kembali ke kondisi masing-masing. Yang kedua, apakah ini bisa meminimalisir risiko penyakit? Tentu sangat bisa. Mandi itu kan dengan sabun, di mana sabun tadi mematikan kuman gitu. Yang pasti harus dipastikan memang kulit anak berbeda dengan kulit dewasa, di mana kulit anak memang lebih sensitif, kemudian bariernya apa ya? Kekuatan dari lapisan kulitnya itu lebih mudah rusak, renggang gitu. Jadi harus memastikan sabunnya itu melindungi kulit, melembabkan kulit gitu, dan juga membunuh kuman. Nah, ketika mandi kumannya terbunuh, tentu ini juga sama dengan prinsipnya cuci tangan. Dengan cuci tangan membunuh kuman, sehingga anak-anak itu dapat tercegah dari penyakit-penyakit yang menularnya melalui mulut misalnya, atau melalui pernapasan, misalnya kita tangan tidak sengaja ke hidung, misalnya diare, kemudian infeksi saluran pernapasan, misalnya juga pneumonia atau radang paru, itu bisa dicegah dengan mandi dan cuci tangan. Selain itu juga infeksi cacing misalnya. Jadi tentu saja setiap anak itu harus menjaga pola hidup yang bersih dan sehat. Jawabannya komplit bin lengkap ya, jadi bikin para smart moms di sini pastinya lebih lega dan juga kita sama-sama yakin bahwa pola hidup bersih sehat ini sangat dibutuhkan dan harus dijadikan kebiasaan tentunya, khususnya untuk anak-anak. Nah tadi Dr. Mesti juga sampaikan pentingnya menjaga kebersihan, lalu juga anak-anak karena kondisi kulitnya, skin barrier-nya itu berbeda dengan orang dewasa, pasti kebutuhan sabunnya gitu ya, produk-produk pembersih kulitnya pasti berbeda dengan orang dewasa. Ini sejalan dengan pertanyaan dari salah satu smart moms, yaitu Mom Yunita dari Bogor. Ini pertanyaan untuk Mbak Kikin nih tentang produk-produknya Biodev. Apakah Biodev ini aman untuk balita dan juga bayi? Dan apakah kandungan dari Biodev ini bisa untuk menyembuhkan kulit yang sedang terkena penyakit kulit seperti gatal-gatal dan juga penyakit kulit sejenisnya? Silakan Mbak Kikin. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Yunita. Jadi Biodev itu direkomendasikan untuk digunakan oleh anak-anak berusia di atas 3 tahun ya, smart mom dan smart dad gitu. Jadi di atas 3 tahun aman untuk digunakan, tapi kalau misalkan untuk newborn atau bayi, kita merekomendasikan untuk menggunakan sabun yang benar-benar sudah terbukti bisa digunakan oleh newborn ataupun bayi gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah bisa menyembuhkan penyakit kulit gitu ya, gatal-gatal, eksim, ataupun merah-merah gitu ya. Biodev itu bisa digunakan untuk kulit sensitif. Jadi karena kita dermatologi tested, kita hypoallergenic juga gitu. Jadi kita tidak akan menyebabkan penyakit kulit baru gitu. Tapi kita bukan obat dari penyakit kulit ya gitu. Jadi mohon dipahami juga gitu, jangan salah kesimpulan gitu. Tapi kita tidak akan menyebabkan penyakit kulit baru, termasuk kemerahan ataupun gatal-gatal gitu ya. Jadi
so far tidak pernah ada yang juga komplain terjadinya kulit gatal-gatal setelah pemakaian Biodef. Pertanyaan lanjutan dari Mam Alfia Nelen dari Bojonegoro di Jawa Timur. Tadi kan Mbak Kikin sudah jawab mengenai Biodef ini aman untuk kulit yang sensitif. Tadi juga ditambahkan terkait pertanyaan sebelumnya, bukan untuk obat, tapi bisa mencegah terjadinya penyakit kulit tambahan seperti iritasi dan merah-merah gitu ya Mbak. Tapi apakah ada efek samping dari jangka pemakaian yang lama penggunaan produk-produk Biodef? Apakah ada efek samping jika menggunakan dalam jangka waktu yang cukup lama? Sampai saat ini kita tidak pernah menerima dan juga menemukan adanya komplain ataupun ditemukan adanya penyakit kulit atau keluhan lainnya ya dari penggunaan Biodef Natural Protection ini gitu. Kita yakin bahwa Biodef itu cukup aman untuk keluarga Indonesia gitu ya, karena memang dibuat dari bahan-bahan aktif alami gitu ya, yang bisa memberikan keamanan untuk keluarga Indonesia gitu. Jadi bahan kita semuanya aman untuk digunakan oleh keluarga Indonesia. Wah, ini dia nih ya. Jadi poinnya adalah kita mau menjaga kebersihan, tapi biasanya kita takut kulit itu jadi kasar, kering gitu ya. Apalagi untuk kulit-kulit sensitif. Tapi karena Biodef ini antiseptik alami, jadinya insya Allah bersahabat dengan kulit-kulit yang sensitif dan juga aman. Oke, ini masih ada pertanyaan satu lagi untuk Mbak Kikin lagi. Mbak Kikin dari Smart Moms Eka Kristina di Siantar Sumut. Ini mewakili pertanyaan Smart Moms yang lain juga. Spill dong harga Biodef-nya, terus ada promo harga launching nggak Mbak? Biar semangat ya, dengar yang diskon-diskon promo ya. Oke, thank you juga pertanyaannya. Jadi Biodef ini harganya cukup affordable ya untuk kualitas tinggi yang ditawarkan oleh Biodef body wash dan juga hand wash gitu. Jadi kalau ibu-ibu mau beli itu biasanya harganya range 15.000 nih untuk hand wash-nya gitu, untuk body wash-nya bisa dibeli dengan harga start 25 ribuan gitu. Apalagi tadi kan ada bagi-bagi voucher ya untuk pembelian 60.000 di Shopee. Jadi langsung dipergunakan aja. Nah, untuk sehat itu nggak perlu mahal ya. Jadi harga-harga produk dari Biodef ini cukup terjangkau tentunya. Jadi Moms ayo harus siapkan amunisi untuk kencakan ikat pinggang ya. Memberikan proteksi terbaik melalui antiseptik alami Biodef untuk keluarga. Untuk Profesor Zubairi dan juga Dr. Mesti, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Smart Moms dan juga para rekan-rekan media di sini, silakan. Oh, mungkin saya dulu ya. Silakan, Oke, Dok. baik. Smart Mom, Smart Dad sudah mengikuti dan menyisihkan waktunya ya untuk berdiskusi hari ini sama-sama. Semoga kita selalu ingat bahwa anak yang sehat, bahagia juga dimulai dari orang tua yang sehat dan bahagia dulu. Jadi penting juga untuk Smart Moms and Dad di sini benar-benar memastikan memiliki me time juga, memastikan kesehatannya juga, cuci tangannya juga. Tadi aku baca di komentar anak saya nggak mau cuci tangan. Sebenarnya itu kembali lagi ke perilaku orang tuanya dulu nih, panutannya dulu, memastikan selalu cuci tangan tadi sebelum makan misalnya, atau setelah memegang benda yang kurang bersih seperti itu. Jadi selalu diingat cuci tangan itu ternyata banyak sekali manfaatnya, tidak hanya menjadikan si kecil bersih dan sehat, tetapi juga mencerdaskan si kecil dan termasuk bentuk stimulasi kecerdasan si kecil. Terima kasih. Nah, ini banyak manfaatnya ya Dok ya. Jadi kalau kita mau anak kita jaga kebersihan dari gerakan kecil dan sederhana seperti cuci tangan, kita dulu contohkan kepada mereka begitu. Terima kasih Dok. Untuk Profesor Zubairi silakan Prof, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan dan juga Smart Moms. Ya, kita telah bisa membuktikan kepada kita sendiri maupun ke dunia luar bahwa Indonesia ternyata bisa kompak dan berhasil untuk mengatasi pandemi ini lebih baik dari banyak negara lain. Jadi pertama, marilah kita syukuri bahwa kita bisa bersama dengan kerjasama, dengan teamwork, dengan antar pemerintah, media, masyarakat, kita berhasil. Nah, ke depan kita harapkan agar kerjasama yang bagus dalam penanganan COVID-19 ini bisa terus kita lanjutkan sehingga Indonesia bisa lepas dari lonjakan-lonjakan berikutnya.
pesan yang terpenuhi sebetulnya sudah disampaikan bolak-balik. Ya kita tetap perlu waspada, tetap perlu hati-hati, jangan terlalu percaya diri, jangan sombong, jangan jemawa, karena dengan cara yang lalu kita sudah bisa, jadi jangan kita sampai mengalami lonjakan seperti yang terjadi di Hong Kong, di Shanghai, juga di Perancis, di Jerman, dan juga di Korea Selatan. Saya yakin kita semua bisa bekerja sama dalam tim yang lalu, kita bisa bekerja sama dalam kondisi yang akan datang pada bulan-bulan ke depan dan juga pada tahun ke depan. Demikianlah, terima kasih. Lagi-lagi Profesor Zubairi mengingatkan, ayo jangan lengah, jangan jumawa gitu ya, supaya Indonesia benar-benar kenyataannya bisa masuk ke masa endemik yang mana ini semua jadi harapan kita ya. Terima kasih untuk Prof. Zubairi dan juga Dr. Mesti. Untuk Mbak Kikin mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Prof. dan juga Dr. Mesti, silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Nindi. Saya mewakili Biodev mengucapkan terima kasih kepada Prof. Zubairi dan juga Dr. Mesti atas partisipasinya pada hari ini di webinar perlindungan keluarga untuk transisi masa pandemi ke endemi. Sudah berkenan memberikan informasi dan juga ilmu tambahan nih bagi kita semua yang hadir di sini. Terima kasih juga kepada rekan media dan juga Smart Mom and Smart Dad gitu ya atas ketersediaannya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga Biodev ke depannya terus dapat melakukan inovasi produk dan kebermanfaatan untuk setiap rumah keluarga Indonesia. Thank you Mbak Kikin, Biodev thank you banget ini sudah menyelenggarakan webinar yang tentunya memberikan manfaat dan memberikan rasa lega ya untuk kita semua di sini. Tapi sebelumnya yuk mari kita bersama-sama berfoto terlebih dahulu untuk Mbak Kikin, Profesor Zubairi dan juga Dr. Mesti. Silakan bersiap. Tunggu aba-aba dari Nindi, kita akan foto bersama-sama ya. 1, 2. Ya, mohon bersiap-siap. Nanti untuk audiens, tahan ya, kita foto sama-sama nanti ya. Setelah kuis, waduh ada kuis. Oke, silakan untuk ketiga narasumber, dimohon bersiap. 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi, silakan. 1, 2, dan 3. Cakep, terima kasih Mbak Kikin, Profesor Zubairi dan juga Dr. Mesti. Semoga sehat selalu. Waduh ini di bulan suci Ramadan memberikan ilmu tentunya insya Allah diganjar pahala yang berlipat-lipat ya. Karena kita semua yakin mendapatkan banyak manfaatnya. Untuk para audiens di sini rekan-rekan media dan juga Smart Moms yang mau hadiah. Waduh yang mau hadiah jangan live dulu. Kita mau seru-seruan dulu ya. Ini tadi di awal sudah sampaikan ada kuis ya, pertanyaan seputar produk-produk dari Biodev. Nindi yakin sekali ini pertanyaannya semuanya bisa jawab, tapi tidak hanya yang jawabannya benar dan tepat, tapi juga harus cepat jawabnya nanti di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi barusan kita sudah mengakhiri webinar atau paparan tadi ya dari ketiga narasumber terkait tema webinar perlindungan keluarga untuk transisi masa pandemi ke endemi. Nah ini kuisnya ada beberapa pertanyaan ya dan juga nanti pemenang yang beruntung jawab dengan tepat dan cepat. Formatnya mohon disimak sama-sama ya. Jadi nanti jawab pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama, lalu asal kotanya dan juga jawabannya apa. Nanti kita akan langsung pilih pemenangnya siapa. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Kalau sudah siap, oh sudah siap. Udah ada yang kasih format nama gitu ya, sabar bun. Oke ya, pertanyaan yang pertama. Sebutkan 3 varian body wash dari Biodev. Body wash ya. Oke, yuk yang bisa jawab formatnya nama, asal kota, jawaban. Ya, udah ada yang benar formatnya, tapi jawabannya benar nggak ya? Oke, pulang-pulang dapat kiriman hadiah dari Biodev. Siapakah itu? Oke, kita tunggu tim Biodev memilih yang paling tepat dan juga paling pertama ya. Tulis jawabannya.
Oke, pertanyaan pertama ternyata dimenangkan oleh Smart Moms dengan nama Ananda Meita. Tuh tadi ya udah jawab ya, di scroll-scroll di atas tuh. Jawabannya udah benar dengan format yang betul juga. Oke, kita langsung lanjutkan. Tadi Mam Ananda Meita dari Jogja ya. Oke, pertanyaan berikutnya siap-siap Moms, siap ya. Oke, sebutkan berapa varian hand wash dari Biodev. Nah, sekarang yang hand wash ada berapa varian? Jawabannya jangan lupa Moms, itu baru nama sama asal kota ya. Oke, ada yang jawab 3, ada yang jawab 2. Yang mana ya yang benar? Oke, cuma selisih 1 ya, wajar mungkin udah mulai haus dan hilang fokus. Oke. Pemenangnya adalah pertanyaan kedua di kuis Biodev kali ini, Moms Ira dari Makassar. Waduh, ini yang menang jauh-jauh ya. Oke, ini berarti bisa kelihatan nih menyimak dengan baik dari awal webinar. Oke, jangan sedih, kita masih ada 1 pertanyaan kuis lagi. Coba ya, nih dikasih waktu beberapa detik untuk tarik nafas dan fokus. Sudah siap? Sudah siap. Oke, pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan terakhir di kuis kali ini. Berapa persen tingkat efektivitas produk Biodev untuk melawan kuman, bakteri, dan virus, khususnya virus COVID-19? Ayo, berapa persen efektivitasnya? Aduh, gampang banget. Tadi diulang-ulang terus loh sama Mbak Kikin, Profesor Zubairi. Aduh, kurang 0, sekian persen tuh jawabannya, Mam. Ayo, iya, aduh, udah mulai keriting deh jarinya ya Mam ya. Oke, pemenang kuis yang terakhir adalah jeng, Mom Sri Sumarni dari Bandung. Selamat ya, jadi tadi dari Jogja, Makassar, dan juga dari Bandung, keren banget ya. Oke, jadi semuanya pemenang silakan memberikan detail nama, alamat, nomor handphone, emailnya melalui DM Instagram biodev.id ya. Nanti akan dikirimkan special hampersnya Biodev. Tadi yang menang Mam Ananda Meita dari Jogja, Mam Ira dari Makassar, dan Mam Sri Sumarni dari Bandung. Gimana? Mau lagi nanti ya di lain kesempatan insya Allah akan beruntung juga ya. Oke para moms dan juga rekan-rekan media, terima kasih sekali karena sudah berkenan mengikuti acara webinar kali ini. Webinar Biodev Perlindungan Keluarga untuk transisi masa pandemi ke endemi hingga selesai. Tapi sebelum itu kita abadikan dulu keseruan kita kali ini dengan foto bersama. Ayo, ada yang mau rapin rambut? Terapin hijab dulu, nanti kasih senyum dan pose terbaiknya. Jangan kelihatan kalau lagi aus puasa loh ya, tetap harus ceria gitu. Semuanya sudah siap? Kita foto sama-sama ya. Oke, berikan pose dan senyum terbaiknya. Semuanya sudah siap? 1, 2, 3. Oke, lebih ceria lagi, lebih sumringah lagi ya. Ini kita ke slide berikutnya. Udah ada yang pakai baju yang warnanya tuh Biodev banget ya, keren banget. Oke. Ya, 1, 2, 3. Mau lagi atau sudah? Lagi banyak ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Lagi? Ada yang senyumnya kayak abis makan sop buah ya, puasa nggak tuh curiga deh. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Cakep. Satu lagi ya, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Berakhir sudah webinar kita kali ini. Biodev Perlindungan Keluarga untuk transisi masa pandemi ke endemi. Semoga Indonesia beneran layak dan juga beneran masuk ke masa-masa endemi. Ini merupakan masa-masa yang tentunya kita harapkan dan juga menjadi bagian dari doa kita masing-masing ya. Semoga terwujud. Semoga semua rekan-rekan media dan Smart Moms juga diberikan kesehatan dan juga jangan kendor ya, prokesnya tetap dijaga. Nanti mudiknya juga semoga lancar dan juga bisa beneran berkumpul dengan
dengan orang-orang tercinta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melindungimu adalah hal yang paling penting. Maka dari itu, setiap pilihan mami itu sudah pasti memberikan yang terbaik untukmu. Baru, sabun Biodev Body Wash Sea Salt berbahan antiseptik alami Mente Piperita Essence dan Natural Glycerin sebagai pelembab alami dengan teknologi tercanggih. Sudah teruji di lab Amerika Serikat, Biodev efektif melawan COVID-19. Biodev memiliki 3 ekstrak pelindungan dengan 99,9% efektif lawan kuman, bakteri, dan virus yang bermutasi. Melindungi dari kulit kering, melindungi dari kuman, bakteri, dan virus. Jadi, Smart Mom tak perlu khawatir karena Biodev pilihan ibu untuk melindungi keluarga. Hai Smart Moms, menghitung hari menuju Ramadan nih. Aku dan Mbak Tria lagi ngobrolin schedule masing-masing supaya Ramadan besok bisa dilalui dengan lancar bersama-sama. Anak-anak juga semangat banget menyambut datangnya Ramadan. Aku harus ngecek stok bahan makanan untuk sahur dan berbuka. Kelengkapan produk penunjang kesehatan seperti sabun antiseptik keluarga juga harus ada. Kita nggak tahu kan berapa banyak kuman, bakteri, dan virus di luar sana. Jadi, cuci tangan dan mandi pun harus lebih sering kita lakukan. Anak-anak, kita mandi dulu yuk! Sekarang kami sekeluarga pakai sabun antiseptik Biodev loh yang telah teruji di laboratorium Amerika 99,9% intensif melawan virus COVID-19. Selain itu, bahan alaminya bikin kulit kita nggak kering walaupun sering digunakan. Biodev cegah kuman dan bakteri masuk ke dalam kulit kita. Ini nih yang dinamakan extra layer of protection. Biodev sudah ada di Tokopedia loh. Yuk Smart Moms, pakai kode aku Biodev Datu untuk dapetin potongan harga menarik. Di masa sekarang kita harus selalu waspada. Paragon Halal Laboratory hadir memberikan solusi terbaik. Terbuat dari inovasi bahan antiseptik alami, Mente Piperita Essence, dan Natural Glycerin yang diproses dengan teknologi booster terbaru Advanced Nature Active Technology. Biodev Body Wash teruji di laboratori Amerika lawan COVID-19. Efektif lawan 99,9% kuman, bakteri, dan virus yang bermutasi. Dengan bahan aktif alami yang lembuti kulit dan kandungan essential oil, Biodev melindungi kulit dari kekeringan dan melembabkan kulit. Biodev berikan perlindungan ekstra seharian dengan mencegah kuman, bakteri, dan virus yang bermutasi masuk ke dalam kulit. So the Biodev formula, when tested at Microbag Laboratories in Sterling, Virginia, was shown to reduce the virus by 99.9% when COVID-19 was challenged for 1 minute. Biodev dengan natural glycerin terbukti dapat melembabkan kulit dengan cara mengurangi penguapan air pada lapisan epidermis dan menarik air di sekitarnya. Sabun dengan pH yang tinggi seringkali dapat menyebabkan kulit kering. Biodev dengan pH 5,5 dapat menjaga pH alami kulit sehingga cocok untuk kulit sensitif. Biodev dengan antiseptik alami, ekstra melindungi. Di masa sekarang kita harus selalu waspada. Paragon Halal Laboratory hadir memberikan solusi terbaik. Terbuat dari inovasi bahan antiseptik alami, Mente Piperita Essence, dan Natural Glycerin yang diproses dengan teknologi booster terbaru Advanced Nature Active Technology. Biodev Body Wash teruji di laboratori Amerika lawan COVID-19. Efektif lawan 99,9% kuman, bakteri, dan virus yang bermutasi. Dengan bahan aktif alami yang lembuti kulit dan kandungan essential oil, Biodev melindungi kulit dari kekeringan dan melembabkan kulit. Biodev berikan perlindungan ekstra seharian dengan mencegah kuman, bakteri, dan virus yang bermutasi masuk ke dalam kulit. So the Biodev formula, when tested at Microbag Laboratories in Sterling, Virginia, was shown to reduce the virus by 99.9% when COVID-19 was challenged for 1 minute. Biodev dengan natural glycerin terbukti dapat melembabkan kulit dengan cara mengurangi penguapan air pada lapisan epidermis dan menarik air di sekitarnya. Sabun dengan pH yang tinggi seringkali dapat menyebabkan kulit kering. Biodev dengan pH 5,5 dapat menjaga pH alami kulit sehingga cocok untuk kulit sensitif. Biodev dengan antiseptik alami, ekstra melindungi.